welcome back to my channel. Balik lagi bersama aku Rina Nur Latifah. Di video kali ini sesuai thumbnail dan juga judul, aku akan menceritakan sebuah kisah atau peristiwa kecelakaan pesawat yang dimana kisahnya tuh mengerikan banget guys, bikin merinding. Karena ada beberapa orang yang selamat dalam kecelakaan pesawat ini, namun cara mereka survive atau bertahan hidup adalah dengan memakan jasad teman atau saudaranya yang juga ikut dalam kecelakaan pesawat ini tapi mereka tidak selamat. So guys, buat kalian yang penasaran langsung aja yuk let's enjoy my video. Jadi guys, kecelakaan ini dialami oleh pesawat Uruguay 571 yang dimana sebenarnya pesawat ini itu bukan merupakan pesawat komersial atau misalnya pesawat yang biasa digunakan oleh orang-orang berpergian dimana kita harus membeli tiket lalu bisa terbang ke tempat tujuan. Pada saat itu, tepatnya pada tahun 1972, pesawat Uruguay 571 ini disewa oleh tim rugby. Rugby ini adalah sebuah cabang olahraga mirip sepak bola, tapi kalau dalam rugby itu tangan sama kaki bisa dipakai. Nah, tim rugby ini tuh ceritanya mau bertanding ke daerah Santiago, Chile yang memakan waktu sekitar 2,5 jaman. Jumlah penumpang yang ada pada pesawat itu ada 45 orang, yaitu 19 tim rugby dan sisanya itu adalah teman, saudara, untuk jadi supporter nanti pada saat pertandingan dan juga para awak kabin ya guys. Pada awal penerbangan situasinya tuh masih aman guys, masih bisa hahihi, ngobrol ngaler kidul ya gimana enggak kan. Dalam isi pesawat itu kan teman sama saudara kita, tentunya kayak asik banget loh, kayak studi wisata keluarga kan. Nah tapi guys, pas udah di atas selama 6 menit tiba-tiba terjadilah hujan salju yang dimana semakin lama semakin besar, dimana berubah menjadi sebuah badai salju guys. Ternyata kejadian ini tuh nggak terprediksi oleh pilot atau awak kabin lainnya sehingga mereka tidak menunda penerbangan untuk menghindari badai ini. Salju pun mulailah tuh menyelimuti badan pesawat sampai ke kaca-kacanya sehingga membuat pandangan para pilot itu menjadi kabur. Kemudian ternyata guys, pilot ini juga kurang berpengalaman sehingga salah memberi komando. Kita juga sebenarnya nggak tahu ya apa yang dipikiran pilot saat itu. Entah dia suka mabokah atau misalnya ada efek-efek narkoboy atau misalnya memang memiliki penyakit mental atau gimana pun kita nggak tahu. Pokoknya pada saat itu si pilot percaya bahwa mereka sudah sampai. Padahal kan kita tahu banget ini jarak waktunya jomplang banget, dimana pada umumnya nyampainya tuh 2,5 jam kan. Ini baru 6 menit kok berasa udah sampai gitu, jauh banget. Beda kalau misalnya udah 2 jam 30 menit 2 jam 15 menit misalnya, beda 15 menit berasa udah nyampe, itu bisa masuk akal. Tapi ini baru 6 menit si pilot percaya bahwa mereka udah sampai. Nah, karena keyakinan pilot tersebut, meskipun baru terbang selama 6 menit, pesawat itu pun bersiap-siap untuk mendarat. Perlahan-lahan pesawat turun tuh. Tapi dilihat-lihat secara detail, yang pilot lihat ternyata bukan bandara, tetapi sebuah gunung. Ya iyalah, baru aja 6 menit, masa iya udah nyampe? Nah, di situ barulah sang pilot ngeh bahwa mereka itu belum nyampe. Lah, kemana aja dulu. Nah, kemudian sang pilot pun dengan cepat menerbangkan lagi pesawatnya setinggi-tingginya, setinggi-tinggi yang mereka bisa gitu, sehingga pesawat itu posisinya jadi vertikal kayak gini guys. Tapi ya ini mah dunia nyata ya guys, bukan film action yang dimana pesawat tempurnya tuh sat dan selamat. Justru pesawat ini malah terjatuh dan badan pesawat terbelah menjadi 2 bagian. Nah, pada saat kejadian itu 12 orang langsung meninggal di tempat guys. Kemudian disusul 5 orang lainnya yang memiliki benturan-benturan keras dan memiliki luka yang cukup parah. Nah, tadi itu kan ada 45 orang ya guys. Nah, sekarang yang meninggal ada 17 orang. Berarti sisa orang yang hidup adalah 28 orang. Nah, orang-orang yang selamat ini harus berusaha untuk survive atau bertahan hidup. Tapi selain daripada mereka harus menghadapi kenyataan bahwa mereka mengalami kecelakaan pesawat, ternyata musibah lain pun datang, di mana pada saat itu suhunya benar-benar dingin guys, yaitu mencapai minus 30 derajat Celcius. Ini lebih dingin dari freezer di kulkas guys. Se-expert-expertnya orang dalam menghadapi cuaca dingin, kalau misalnya cuacanya sedingin ini pasti lebih sulit lagi. Nah, mereka pun mengambil makanan dari dapur pesawat dan mengaturnya untuk dicukup-cukupin sambil menunggu bantuan datang. Hari ke-1, hari kedua, hari ketiga, mereka mulai sabar karena masih bisa bertahan hidup. Tapi guys, pada hari ke-10 mereka menemukan masalah baru di mana stok makanan habis.
Kemudian situasinya juga mereka kan terdampar di gunung es gitu, bukan terdampar di pulau yang banyak tanaman atau misalnya ada sungai, ada ikannya. Mereka benar-benar terdampar di gunung es yang sepanjang mata bisa melihat itu cuman es salju doang. Karena permasalahan kekurangan makanan inilah guys, ada salah seorang yang menyarankan bahwa gimana kalau kita makan jasad saudara atau teman kita aja guys untuk bertahan hidup. Awalnya ini mengundang pro kontra ya buat mereka yang selamat, karena kan meskipun gimana juga mungkin mereka sayang atau ngerasa jahat kalau harus memakan daging saudara atau temannya sendiri. Ini beneran yang dikatakan teman makan teman, ini real guys. Nah, karena mungkin emang mereka harus bisa bertahan hidup, mereka pun mengorbankan sisi kemanusiaan mereka dan memakan jasad teman dan keluarga mereka. Ada juga salah satu penumpang yang mengatakan kalau misalnya kita memakan daging dari teman atau misalnya saudara ini, saudara dan teman ini tuh udah membantu kita untuk bisa bertahan hidup. Jadi istilahnya mereka yang meninggal juga bakalan senang meskipun dagingnya dimakan oleh kita gitu guys. Di hari berikutnya, di hari ke-11, masalah muncul lagi, di mana pencarian dihentikan. Karena tim SAR dan polisi mengira mereka semua sudah mati guys. Karena meskipun dicari, mereka tuh nggak ada titik terangnya gitu. Jadi kemungkinan besarnya lah mereka tuh meninggal, kata tim pencarinya tuh. Padahal kan orang 28 orang ini sedang menunggu balai bantuan. Jadi di sini tuh mereka tuh kayak dikasih harapan palsu gitu guys. Karena cuacanya makin hari makin ekstrim, satu orang lainnya pun meninggal karena hipotermia. Nah, berarti sekarang sisanya 27 orang ya guys. Nah, di hari ke-17 mereka pun mendapatkan masalah yang lebih besar lagi, di mana terjadi longsor salju yang menewaskan 8 orang pada saat itu. Berarti sekarang sisanya cuma ada 19 orang ya guys. Nah, di hari itu mereka merasa kayaknya kita harus mencari bantuan sendiri deh. Soalnya kalau menunggu tim SAR yang nemuin kita itu kayaknya bakal lama deh. Tapi dipikir-pikir bagaimana caranya kita mencari bantuan. Toh dilihat dari sisi kanan, kiri, terus dari utara, dari selatan, itu tuh semuanya gunung yang diselimuti oleh es. Nah, hari-hari berikutnya mereka pun terus saja seperti itu guys, bertahan hidup dan berharap bala bantuan datang. Terus kita cepetin aja guys, langsung aja ke hari 60 ya guys. Nah, di sini ada 2 orang para penumpang yang nekat gitu untuk menemukan bantuan. Jadi mereka yang berusaha, soalnya kalau misalnya nunggu bantuan datang ya tadi gitu lama kapan mereka ditemuinnya. 2 orang ini bernama Nando Parado dan Roberto Canessa. Mereka mendaki gunung setinggi 4.670 meter yang menghalangi pandangan mereka dari arah barat. Mereka tuh mendaki gunung yang diselimuti salju itu guys, tanpa perlengkapan yang seharusnya pendaki-pendaki gunakan gitu kan. Mereka terus aja berjalan selama 10 hari karena emang jauh banget guys. Jarak yang mereka tempuh itu 61 km. Bayangin aja guys, jalan sejauh itu dengan kondisi yang lapar. Mungkinnya kan 10 hari gitu, mungkin makanan yang mereka bawa juga gak seberapa gitu. Hingga akhirnya setelah mereka jalan 10 hari itu, mereka mulai melihatlah pundi-pundi kehidupan. Karena mereka melihat sebuah tumbuhan, yang dimana kalau misalnya ada tumbuhan berarti seharusnya ada kehidupan. Selain itu, mereka juga menemukan sungai. Mereka makin girang tuh, wah ini makin yakin bakalan ada sebuah desa atau sebuah kehidupan lah gitu ya. Mereka mengikuti lah tuh alur sungai. Hingga akhirnya bener aja guys, mereka bertemu dengan seseorang. Dan mereka mengatakan bahwa kita adalah korban dari kecelakaan pesawat Uruguay 571. Nah, hari itu kan udah 70 hari berlalu ya guys. Mungkin orang itu lupa-lupa ingat. Nah, kemudian Nando sama Canessa ini dibawalah ke pemukiman warga yang ada di situ gitu. Nah, terus ngomong tuh si warga yang tadi yang pertama nemuin mereka, ada gak sih kejadian jatuhnya pesawat 70 hari yang lalu? Oh ada guys, ternyata pesawat Uruguay 571. Oh ini ternyata mereka masih selamat. Meskipun kami yang datang 2 orang, masih ada belasan lainnya yang ada di Pegunungan Andes yang menunggu bantuan datang. Langsunglah warga setempat pun menelpon pihak yang berwajib. Langsunglah tuh itu media geger gitu bahwa orang-orang dari kecelakaan Andes yang 70 hari yang lalu yang dikiranya mereka udah meninggal gak tahu di mana, masih pada selamat. Kemudian hari berikutnya helikopter pun datang dan membawa mereka pulang ke rumah masing-masing. Awalnya, teman, keluarga, dan publik lainnya merasa senang bahwa masih ada
yang bertahan hidup gitu dari kecelakaan Uruguay 571 ini. Tapi guys, setelah tahu bahwa mereka survive dengan cara kanibalisme atau memakan daging teman dan saudaranya sendiri, para publik pun jadi marah guys. Jadi, wah kamu ini jahat banget ya, makan daging saudara sendiri, wah kamu ini bla bla bla. Pokoknya mereka malah dihujat guys sama netizen. Tapi kan pada saat itu kondisinya bener-bener darurat guys. Kalau misalnya mereka nggak melakukan hal itu, mungkin mereka udah mati semuanya. Nah, pihak gereja pun melakukan semacam pengampunan guys. Jadi pihak gereja tuh kayak ngumumin kepada netizen bahwa hal yang mereka lakukan sebenarnya gak terlalu buruk karena hal ini bener-bener mendesak. Ibaratnya kalau kita ada penyakit nih, kita sebagai orang Islam kan gak boleh tuh makan babi. Tapi kalau misalnya obat tersebut hanya ada pada babi, maka babi tersebut menjadi halal. Nah, hal itu pun meredakan amarah publik sehingga publik mulai mengerti dengan situasi yang mereka alami. Kejadian ini pun sangat terkenal banget di dunia dan mereka dikenal sebagai insiden keajaiban Andes. Kisah ini pun diangkat menjadi beberapa film guys. Salah satu judulnya adalah Alive dan film-film lainnya. So guys, segitu aja video kali ini. Maaf banget kalau misalnya ada salah-salah kata atau misinformasi. Kalau kalian ada fakta-fakta menarik lainnya mengenai keajaiban Andes ini, boleh banget komen di bawah ya guys. Atau misalnya kalian punya ide nih, aku harus bahas apa di next konten, boleh juga komen di bawah. So guys, thank you banget buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ke channel ini. Jangan lupa juga share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Oke, see you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys!